Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Bapak Rina, dan yang kami hormati dari Kepala Diknas di Kabupaten Bogor, Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri beserta anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada hari ini program yang kita rencanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tentang pesantren ini. Pesantren Darun Najah ini adalah sebuah pesantren yang dimodifikasi merupakan perpaduan antara pendidikan, katakanlah, agama dan pendidikan umum. Di Indonesia ini banyak sekali pesantren-pesantren. Ada yang pesantren hanya pendidikan agama saja, umumnya mungkin sedikit sekali, tetapi juga ada dengan macam-macam cara mereka memadukan pendidikan agama dan umum itu. Nah, pesantren kita Darun Najah Cipining ini memang kita program dalam hal pendidikan umum seperti yang dilakukan oleh pemerintah programnya. Artinya kalau mereka belajar matematik, kita juga belajar matematik, mereka belajar IPS, kita juga belajar IPS. Apa saja yang dipelajari pada sekolah-sekolah pemerintah, baik itu SMP ataupun sanawiyah, kita ajarkan di sini. Tetapi karena kita ini pesantren yang mempunyai waktu lebih daripada yang dimiliki oleh orang luar, maka pendidikan agama pun di sini juga tidak jauh berbeda dengan pendidikan-pendidikan agama di pesantren-pesantren lain. Artinya kita tidak terlalu ketinggalan di dalam masalah pendidikan agama. Sehingga dua-duanya di sini pendidikan umum dan pendidikan agama ini berjalan seimbang. Ingat bahwa kita sebagai seorang muslim setiap harian. Kemudian masalah pesantren Darun Najah ini, kita memang berdirinya pesantren ini bermula dari rasa keprihatinan yang cukup tinggi, yang kita bermula dari Jakarta, yaitu Darun Najah 1 di Jakarta, melihat daerah, bahwa daerah itu masih banyak sekali orang-orang yang masih belum yaitu mengenal pendidikan, termasuk di sini, yang dulunya di sini ini anak-anak SD itu kelas 1-nya banyak, kalau sudah kelas 6 tinggal paling 10 atau kurang dari itu. Banyak yang keluar, yang patah di tengah jalan, padahal biaya pun juga tidak berat. Itu karena mereka belum paham masalah pendidikan. Itu mau keluar juga males. Tetapi juga ketika mereka di luar mau datang ke sini juga males, karena jalannya yang rusak. Maka alhamdulillah sekarang sudah mulai jalannya diperbaiki. Kemudian masalah pesantren, tadi Bapak Rina bertanya, ini investasi cukup besar bagi pesantren Darun Najah Cipining ini, karena tanahnya 70 hektar. Sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa Darun Najah memiliki tanah sampai 70 hektar itu bukan karena pendiri Darun Najah yang kaya, bukan. Tetapi ini sebenarnya karena umat Islam yang kaya. Karena tanah ini yang ada, ini dibeli oleh para santri dengan 1 meternya pada saat itu ditawarkan, barang siapa santri yang ingin wakaf untuk pesantren, silahkan, per meternya Rp125. Maka pada saat itu anak-anak kemudian memberikan, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Ini berlomba anak-anak santri di Jakarta pada waktu itu. Sehingga akhirnya kita terkena aturan, tidak bisa membeli tanah dalam jumlah besar. Maka karena ada aturan itu, kemudian kita mencari SK
sehingga dapat SK dari Gubernur Jawa Barat yaitu 70 hektar untuk pesantren Darun Najah 2 di sini karena lahan kita luas. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menjalin hubungan, bagaimana memanfaatkan potensi yang ada pada kita masing-masing. Umat Islam sebenarnya kaya kalau kita mau bersatu, kalau kita ada sistem yang bisa menghubungkan supaya kita bisa menjadi bersatu. Maka lewat pertemuan ini saya harapkan nantinya setelah selesai dari pertemuan ini kita ada usaha-usaha untuk bagaimana ini Darun Najah ini wakaf, ini milik umat. Maka perlu adanya itu kerjasama, perlu adanya program-program yang kita harus bikin, kita rencanakan agar Darun Najah ini menjadi lembaga pendidikan yang handal sesuai dengan harapan masyarakat kita. Alhamdulillah, sejak tahun 88 kita mulai pendidikan di sini dan sudah banyak sekali alumni yang tamat dari sini. Alumni Darun Najah ini alhamdulillah bisa diterima di berbagai macam fakultas di Indonesia ini dan juga berbagai macam perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan alumni kita bisa diterima yaitu di luar negeri. Jangan lupa temui wali kamar, jangan lupa temui yaitu wali kelasnya, tanyakan tentang perkembangan ilmiahnya di kelas, wali kelas. Tanyakan tentang perkembangan perilakunya, bagaimana hubungannya dengan lingkungan dan sebagainya, tanyakan kepada wali kamarnya. Insya Allah dengan kerjasama yang akrab antara kami pengelola pendidikan dengan wali-wali murid, insya Allah anak bapak akan mulus di sini, akan lancar di sini. Tetapi kalau wali murid juga nggak pernah peduli terhadap anaknya, bisa saja ada pengaruh kejiwaan, sehingga kita juga bisa saja salah di dalam memperlakukannya karena kita tidak mempunyai pengetahuan dasar tentang putra-putri bapak-bapak dan ibu sekalian. Kiranya sekian saja. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.